Waalaikumsalam. Alhamdulillah kami mungkin para muslimin sama sekolah ini bisa dan dua salam Sallallahu alaihi wasallam keluarganya, anaknya, semua yang ada sebagai baik. Nah ini dari dua yaitu temanya tentang visi misi dan prakasa perubahan. Nanti mungkin Mas Adi akan sampaikan ke Bayu seperti apa karena sekarang Pak Bayu yang belajar di modulnya yang mendalami itu ya. Nah, adapun tentang visi misi, saya tidak akan merubah atau memang mengorek-ngorek Pak visi misi sekolah ya seperti itu. Saya kesini itu hanya mengidentifikasi visi misi sekolah ini apakah sudah berpihak kepada murid atau masih relevankah atau mungkin diharapkan Bapak Ibu punya ide yang lain. Maka itu silakan kepada Bapak Kepala Sekolah dan rekan itu semua. Jadi saya lagi mohon sama kerjasamanya dan juga nanti menggunakan ada masukan apapun disampaikan kepada Pak Bayu ya, dan mudah-mudahan bisa diimplementasikan sekolah ini. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Mudah-mudahan keresahan Bapak tidak ya nanti. Nah, sambutannya yang kurang gitu. Terima kasih. Cuman di sini barangkali adanya seperti gini. Cuma kalau dilihat bersama tidak terbiasa. Ini mungkin ya banyak sekali kelemahan doi, maka itu ya sebenarnya dan tidak mengurangi nilai gitu Pak tidak maka Ya, sudah biasa. ini saja barangkali Pak yang terima kasih ya ada Kalau banyak efek. Bayu sangat luar biasa. Semoga Pak Bayu silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu mengawali kegiatan kita yaitu di
tujuan pembelajaran yang harus selanjutnya harus disiplin dapat menentukan program apa saja yang dapat mendorong pertumbuhan diri murid. Sebelum kita melangkah ke visi misi atau tujuan sekolah, di sini ada juga berbagi tentang visi misi impian, ya. Di mana visi misi impian ini adalah harapan kita selaku pengajar, selaku guru, membayangkan seperti apa murid kita di masa depan, ya. Yang tentunya kita semua sudah harus tahu bahwasannya murid kita itu terdiri dari perbedaan dan beragam harapan, ya. Karena kenapa pembelajarannya itu diharapkan diferensiasi karena untuk memenuhi kebutuhan perbedaan yang dimiliki oleh murid kita sesuai dengan program alamnya maupun program ilmu. Selanjutnya, apa sih visi itu? Mungkin kalimat ini sudah amat familiar di telinga kita. Apa visi itu, kemudian visi itu seperti apa, ya. Mungkin ada dari rekan sendiri ada yang ingin mengutarakan pendapatnya secara mandiri apa itu visi. Ini dari Bapak Kepala Sekolah, menurut hemat kita visi itu seperti apa pengertiannya, yaitu mengkaitkan dengan kegiatan kita hari ini. Visi sekolah, visi visi untuk tujuan pendidikan. Baik, terima kasih Kepala Sekolah tadi sudah memberikan sedikit pengertiannya gambaran Kepala Sekolah, yaitu tadi visi itu adalah suatu tujuan atau gambaran tentang pendidikan sekolah kita di masa depan. Mungkin lebih rincinya atau sederhananya, visi merupakan penggambaran harapan atau cita-cita maupun tujuan yang ingin diwujudkan di masa depan. Yang tentunya dalam hal ini visi itu adalah apa yang ingin kita capai berikut dengan murid kita di masa depan. Dan mengapa harapan saya penting untuk dijadikan ini? Visi guru penggerak yang saya berikan adalah untuk mewujudkan imajigo tentang murid di masa depan. Saya mengawali dari diri dengan berharap bisa menjadi seorang guru yang mandiri, ya, efektif, kolaboratif, inovatif, dan tentunya yang berpihak pada murid, sehingga mampu mewujudkan guru yang beriman sesuai dengan filosofis pandangan Ki Hajar Dewantara tentang bidang mutu pelajaran, yaitu dalam program Pancasila bersama 6 prinsip di antaranya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beramah mulia, berbineka moral, gotong royong, mandiri, berdalam diri, dan juga kreatif. Harapan saya ini penting untuk diingat di saya karena harapan ini merupakan visi dan berpihak kepada murid, di mana ketika kita sudah mengimplementasikan diri kita sesuai dengan pandangan Ki Hajar Dewantara, maka kita merupakan pembawa atau pembimbing bagi murid kita di masa depan untuk dapat dijadikan sebagai catatan dalam perubahan ke arah yang lebih baik yang kita miliki. Nah, di sini terdapat kalimat ungkap cita-cita untuk murid. Nah, disinilah langkah awal gambaran bahwasannya impian kita terhadap murid di masa depan itu seperti apa, berdasarkan dibantu oleh pertanyaan formatif, ya, tentang cita-cita dari impian. Kita memimpikan murid-murid seperti apa. Kita percaya bahwa murid adalah sekolah kita pertama kali. Murid di sekolah kita sadar bahwa kita keluarga sekolah ini yakin untuk apa, dan kita dan warga sekolah ini paham bahwa apa. Nah, ini dijadikan gambaran ketika semua pertanyaan ini sudah terbentuk atau tercipta, maka dia akan menghantarkan tujuan kita terhadap visi itu apakah sudah berpihak kepada murid atau belum. Sini juga ada sebuah kata mutiara atau quote dari
Peter F. Drucker, yaitu tugas kepemimpinan adalah menciptakan keselarasan kekuatan dengan cara membuat kelemahan suatu sistem menjadi tidak relevan. Ya, mengapa di sini kelemahan suatu sistem menjadi tidak relevan itu dibuat seperti apa dalam menciptakan keselarasan kekuatan? Tentunya di sekolah banyak sekali perbedaan, kelemahan, kekurangan, dan kemampuan. Hal seperti itu dipandang amat penting untuk dijadikan tolak ukur dasar perubahan yang akan dilakukan di masa depan. Nah, sehingga terciptalah suatu tujuan yang selaras dengan kekuatan dan mendorong sekolah menjadi lebih baik di masa depan. Jika prakasa perubahan merencanakan perubahan untuk mewujudkan visi. Dalam memperjelas gambar mensal prakasa perubahan yang ingin kita susun, kita akan belajar menggunakan sebuah alat bantu, yaitu atap. Nah, di sini ada singkatan atap sendiri, yaitu awal atau aset, tantangan, aksi maupun pembelajaran. Di sini awalnya, ya. Tentang mental di sini sebelum kita membuat visi misi, di sini ada prakasa perubahan, ya. Terdapat 4 nilai di sini yang sama-sama kita bisa baca, ya. Dari kekuatan, tantangan, kontribusi maupun pembelajaran yang bermakna. Setelah itu barulah prakasa perubahan ini selaras dengan visi murid impian. Nah, kemudian agar dapat menyusun visi yang berpihak pada murid, yang tentunya pasti dibutuhkan suatu pendekatan. Maka pendekatan yang tepat atau yang cocok untuk digunakan yaitu tentang inquiry apresiatif atau PIA, ya, di mana pendekatan ini manajemen perubahan yang berkolaboratif dan berbasis kekuatan, dibantu oleh namanya Bagya. Ya. Untuk lengkapnya di sini Bagya kita lihat terdiri dari beberapa singkatan. Bagya itu singkatan. Yang pertama buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, menjabarkan rencana atau eksekusi. Nah, di sini visi guru penggerak. Visi guru penggerak di sini sesuai dengan tugas dalam modul 1.3, yaitu saya menuliskan bahwasanya visinya itu terwujudnya murid yang cerdas, berakhlak dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Dan kemudian apakah ini akan menjadi kesesuaian atau tidak dengan visi sekolah saat ini? Nanti mungkin kita bisa bersama-sama berdiskusi dibantu oleh Pak Yos sebagai pengajar praktik. Di sini boleh memberikan gambaran atau arahan terkait visi penggerak yang setelah saya buat atau saya tuliskan maupun dengan visi-visi sekolah yang ada saat ini. Untuk mewujudkan visi guru penggerak ini juga menggunakan prakasa perubahan, yaitu saya bisa menuliskan di sini dengan membuat kegiatan yaitu meningkatkan kemampuan baca siswa melalui kegiatan baik di sekolah. Kenapa saya melakukan prakasa perubahan seperti ini? Banyak faktor, diantaranya yang paling mendukung dan paling bisa untuk dijadikan kita acuan adalah memang dari rapor pendidikan sekolah kita di literasi numerasi kan agak lumayan kurang, gitu ya, masih harus ditingkatkan. Dan kita juga memiliki sarana yang baru selesai yaitu saung baca. Maka kenapa saya mengambil prakasa ini ingin menggunakan sarana dan prasarana yang ada di sekolah untuk dijadikan alat untuk menghantarkan visi yang baik di sekolah, yaitu dengan meningkatkan kemampuan kepada siswa melalui kebiasaan baik. Nah, kemudian di sini untuk disesuaikan yaitu visi sekolah SDN Goskambling saya ini adalah terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri dan kreatif, melandaskan prestasi pada potensi. Apakah visi sekolah ini sesuai dengan apa yang seharusnya? Untuk kita ketahui bersama-sama, visi sekolah yang saat ini itu terbentuk dari tahun kemarin, Pak, ya. Karena kenapa? Tahun kemarin kita mengawali kurikulum Merdeka Belajar ini, kurikulum Merdeka baru 2 tahun, Pak, ya. Kita membuat visi misi ini, Pak Yos, ya, tahun kemarin ketika masih statusnya mandiri, ya. Mandiri dulu. Ya, karena berubah. Adanya berubah. Ini baru 2 tahun. Nah, nanti arahannya aja supaya harus seperti apa.
apa nanti, atau mungkin ada masukan seperti apa untuk isi sekolah yang ada saat ini nanti dimiliki oleh Dedo kita mendengar dulu dan sekaligus yang dalam ya berhubungan sekolah mandiri dan kreatif terhadap sebagai dasar Pancasila. Apa kita kembalikan ke yang Pak? Ya, dan saya berbicara atau bilang Ya, saya menumpang itu artinya adalah yang perlu kita lengkapi atau ya ulangi. ya itu ini berawal dari situ Bapak Ibu ya. Misalnya aja ya Bapak Ibu yang jakat ya. Dan semacam bebek mode Pak. Ya, betul. Sering aja gitu ya. Yang pertama kita memimpikan murid-murid yang Ya, apa, betul. ya. Jadi saya rasa mungkin tiap guru punya harapannya masing-masing. Betul. Tadi jelas dari sekolah kita memimpikan murid-murid yang religius dan seperti ini ya. Kita percaya bahwa murid itu adalah apa? Kita itu melakukan sebagai apa sih? Apakah sebagai objek, bukan? Apakah sebagai subjek? Ya. Selama ini kan kita maaf nih salah menggambarkan murid-murid. Murid itu diibaratkan kertas kosong, kita gurunya mewarnai itu maksudnya enak gue kan sekarang gitu kan. Dan seperti itu, murid itu sudah ada warnanya gitu. Tinggal bagaimana kita mewarnai mereka sesuai dengan bakat dan minat mereka supaya warnanya muncul. Tuh, nanti kita tumpangnya. Yang kedua di sekolah kita itu mengutamakan apa ya? Apa yang akan diutamakan sekolah ini? Sekolah mereka ini berawal dari sini tentunya. Yang selanjutnya murid di sekolah kita sadar untuk bahwa apa nih murid ini punya kesadaran apa tentang sekolah nih ya. Apakah misalnya murid itu sadar bahwa pendidikan itu sangat penting dan sebagainya. Apakah mereka bakat minat yang bisa disampaikan di sekolah, apakah tersalurkan atau tidak bakat minat mereka dan sebagainya. Itu sama kita warga di sekolah ini yakin untuk apa, yakin tapi kita tidak dengan visi-visi sekolah kita yang kita buat ya. Jadi kita dengan kemampuan pertama diri kita dulu Pak ya. Yakin tidak kita sebagai guru ini punya kemampuan untuk melakukan visi misi mewarnai anak tadi misalnya menumbuhkan bakat mereka dan sebagainya itu. Kalau hanya di catatan itu belum tentu ya mau bisa mewarnai gitu. Ya gitu. Ya. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa apa? Ini paham bahwa misalnya suatu saat misalnya anak kita akan menjadi orang yang siapa gitu kan. Itu mungkin berawal dari harapan tadi Pak. Bahwa kita menjadi guru dan nah kalau Pak Guru dari Kalimantan Tumpang ini monggo pilih ayah kepada yang masukkan ke Pak Bayu ya. Saya juga ngasih contoh seperti ini Pak, sebab tegaskan kan. Sebelum kita ke visi misi yang terjawab oleh Pak Bayu. Bisa, oke, begini saja. Di sini saya sudah menyediakan format kalau dibagikan. Di sini kita sebagai guru di sini memimpikan murid itu di masa depan seperti apa, atau kita punya gambaran pribadi terkait dengan murid di masa depan nanti. Nah, ini ketika semua sudah kita berfokuskan kepada impian murid kita di masa depan, bisa jadi alat bantu untuk membuat visi misi sekolah tersebut. Kalau alurnya bagus ya waktu itu Iya. ya. Jadi buat pertanyaan dulu. Pertanyaan itu harus itu dari mimpi. Karena kita itu mimpi itu kan yang baik ya. Baru nanti kita bisa menerapkan mimpi tersebut. Hanya pertama tadi kita bisa praktekkan. Silakan Ibu Nia dibacakan menurut Ibu Nia itu terhadap kalimat tumpang itu seperti apa? Kita memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia dan siap menghadapi era di masa depan. Mantap. Kita percaya bahwa murid adalah pribadi yang memiliki karakter yang unik dan berbeda. Sekolah kita mengutamakan kebersamaan dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa belajar merupakan kewajiban bagi setiap peserta didik. Kita warga di sekolah ini yakin untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa hak dan kewajiban harus seimbang. Terima kasih Bu Nia. Mantap. Kasih dulu. Bener dong. Untuk kayak Katanya mau kasih. Terima kasih Bu Nia. ya. Luar biasa. Kalau saya
menanggapinya luar biasa Pak Yos. Karena saya butuh beberapa menit dan butuh gelas kopi untuk membayangkan gitu. Kemudian gercep, sekolah-sekolah gercep ya gitu. Sudah bisa mengutarakan impiannya gitu, impian tetap kuliah di masa depan. Mantap. Ya, bagus. Nah, daripada Sip. Jadi dari tadi saya mendengar berharap dan benar kritis tanpa ditopang oleh kebugaran jasmani. Nah, itu penting itu. Masuk ke PJOK itu bener. Olahraga benar saja cukup Nah, tanpa ditopang dengan kebugaran jasmani. Ya makanya Sampai sana aja. makannya Makanya sesuai. dalam tubuh yang kuat. Sano gitu. Jadi keimanan ke sana, fisik ke sono. Gitu. Jadi menurut saya kebugaran juga sama. Harus. Jasmani dan rohani. Ini menjadi apa ya? Menjadi karena saya sebagai dua hadiris Iya, betul. Iya. Jadi semua visi tadi itu bagus, cuma jika tidak ditopang oleh kebugaran jasmani baik didiknya maupun badannya, saya rasa tidak akan berhasil ya. Mana mungkin peserta didik itu bisa benar segala komitmen jika kesehatan atau kebugarannya tidak baik mungkin. Ya, oke, mungkin menurut Peggy garis besarnya adalah ingin memasukkan nilai kesehatan dari bidang PJOK untuk dimasukkan ke visi misi sekolah yang dimiliki saat ini. Good. Bagus banget ya, ini luar biasa. Kita masukkan dari guru PJOK nih, akalin Tanya dulu, udah PJOK ada programnya apa? Ada. Ya, misalnya, itu misalnya nasi sederhananya apa misalnya? Apakah ada akan senam tiap pagi apa misalnya ya? Atau misalnya mana tambahan misalnya makanan bergizinya misalnya. Nah, saya komentarin juga Pak Bayu ya, maaf Ya. di divisi sekolah saat ini ya. Ini ada terwujudnya peserta didik yang beranak mulia. Mungkin ini mengambil dari P5 ya, atau program belajar Pancasilanya. Sebetulnya tidak maksud juga mencetukan ini di sini. Tidak maksud, tapi ini sudah bagus. Jadi maksudnya tidak terlalu juga harus dimasukkan beranak mulia misalnya global seperti itu juga. Contoh misalnya sekolah saya Pak, sekolah saya dulu panjang sekali seperti kalimatnya. Makanya saya ganti sekarang. Ya, saya ganti dengan cermat. Jadi cerdas, empati, religius, maju, aktif dan terampil. Nah, jadi sekarang boleh nggak apa-apa. Tapi kan itu juga kalau dilihat di sini dari cermat, cerdas. Oh iya. Mantap ya. Karena kan langsung tadi berlalu ke sebagainya. Di situ korelasinya sebetulnya ya. Kalau misalnya visi-visi ini diberikan ke anak SD, paham nggak bakalnya bahasanya? Nah, makanya itu sebagainya. dari yang lain. Ada yang tambahkan Pak Agung. Kemarin Pak Yos ya, Pak pengajar di sini, kita di akhiran kata visi ini bukan seperti profil belajar Pancasila hanya berlandaskan ya. Dengan tadi itu bukan seperti gitu ya. Kalau seperti itu ya 6 dimensi pasti harus tercakup gitu, harus dilakukan gitu. Tidak ada tanggapan lain. Oke, kita di akhir diseminasi ini tak lupa saya mengucapkan kembali lagi terima kasih pada pengajar Pak Yos yang telah bergabung, yang telah hadir di sini untuk kegiatan kita di Ketua Indonesia kedua lalu para kepala sekolah mereka semua. Akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.